Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Keesokan harinya, Arkan mulai masuk kerja hari ini. Namun ia hanya masuk setengah hari karena ingin menjemput ibunya di rumah sakit. Sebenarnya Bu Chandra dan anak menantunya masih punya waktu beberapa hari lagi menempati rumah itu. Namun demi keselamatan, Arkan langsung membawa mereka ke rumahnya. Ia khawatir para preman suruhan rentenir itu akan datang lagi dan melakukan hal yang buruk. Rumah Bu Chandra memang lebih luas daripada rumah milik Tiara dan Arkan. Maka dari itu, Tiara sedikit kesal karena harus menampung mereka semua di rumahnya ini. Ada pepatah mengatakan jika sebaiknya tidak tinggal satu rumah dengan mertua. Tapi sekarang, jangankan mertua, adik ipar dan istri kedua suaminya pun ikut tinggal di rumahnya ini. Rumah milik Tiara yang berlantai 2 itu memang cukup luas jika untuk tinggal hanya dengan suami dan juga anaknya. Namun sekarang pastinya terasa sempit. Kamar di kediaman Tiara ini ada kelima. Di lantai atas terdapat satu kamar Tiara dan satu lagi kamar Cantika. Sementara 3 kamar di bawah, 2 merupakan kamar tamu, dan satu lagi kamar Sri. Setelah melakukan perdebatan yang alot pagi tadi, akhirnya Tiara pun mengalah untuk menjadikan kamar Cantika menjadi kamar madunya. Sementara Bu Chandra dan Seina masing-masing menempati kamar di lantai bawah. Tiara awalnya marah ketika Arkan membicarakan soal kamar dan minta Cantika untuk mengalah karena tidak mungkin jika ibunya harus tidur satu kamar dengan Seina ataupun Arumi. Belum apa-apa sudah banyak mengatur. Begitu kata Tiara pagi tadi dengan ekspresi ketusnya. Tapi jika dipikir-pikir lagi, lebih baik Cantika tidur bersamanya. Karena dengan begitu, dia bisa punya waktu banyak dengan Cantika dan Arkan akan kesulitan jika ingin tidur di kamarnya itu. Tiara Jeti punya banyak alasan untuk tidak tidur bersama suaminya. Pagi itu juga sebelum berangkat ke kantor, Tiara dibantu Sri membawa semua barang-barang Cantika ke kamarnya. Spray Hello Kitty di kamar putrinya pun diganti dengan bed cover biasa. Tak lupa semua boneka hingga pernak-pernik lucu di kamar itu dipindahkan pula. Kamar Cantika yang tidak seluas kamar ibunya itu pun kini hanya menyisakan kasur, lemari sedang dan meja rias berwarna merah muda saja. Rak buku dan meja belajar semuanya sudah diangkut ke kamar Tiara. Kedatangan benalu-benalu itu memang merepotkan. Tiara Jeti harus bekerja ekstra, padahal ia juga harus lanjut ke kantor. Karena sibuk beres-beres, Tiara Jeti tidak sempat untuk membuat sarapan. Oleh karena itu, ia pun meminta Sri untuk membelikan bubur di depan komplek. Tiara masih berbaik hati dengan membelikan juga Arumi sarapan untuk pagi ini. Ya, hitung-hitung menyediakan sarapan untuk terakhir kalinya. Karena mulai besok, tentu Tiara tidak akan membuat sarapan lagi. Akhirnya beres juga, ucap Tiara sambil meregangkan otot-ototnya yang terasa penggal. Wanita itu melirik jam di dinding kamar. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Gara-gara harus beres-beres dulu, ia Jeti telat berangkat ke kantor. Untung kantor itu punya sahabatnya. Jika ia bekerja pada orang lain, mungkin Tiara sudah dipecat dari kemarin karena sering izin. Cantika sendiri sudah berangkat 1 jam yang lalu bersama Sri menggunakan taksi online. Tiara yang sudah rapi dan cantik berjalan dengan begitu anggun menuruni tangga hendak menuju pintu utama rumahnya. Namun ketika ia sudah di ujung tangga, samar dirinya mendengar suara seseorang di ruang makan. Penasaran, Tiara pun mencoba untuk menghampiri dengan mengendap-endap dan menajamkan pendengarannya. Benar saja, nampak Arumi yang begitu lahap menikmati bubur yang ia belikan sembari berteleponan dengan seseorang. Iya, Bu, tenang saja. Semua rencana kita berjalan dengan lancar. Ya, meskipun aku kehilangan sesuatu yang begitu berharga. Oh iya, uangnya apa sudah masuk? Jangan sering-sering minta transferan ya. Aku tidak enak minta-minta terus. Tiara mengernyit. Apa Arumi sedang berteleponan dengan ibunya? Apa yang sedang mereka bicarakan? Rencana apa yang dimaksud? Tiba-tiba saja Arumi yang saat itu duduk membelakangi Tiara langsung terdiam. Seperti menyadari jika ada orang yang tengah memperhatikannya. Dari jarak beberapa meter, memang harum aroma parfum Tiara tercium meskipun sama. Arumi tidak kehabisan ide. Ia langsung berbicara lagi lewat sambungan telepon itu. Pokoknya Bu Rena jangan khawatir.
Iya, aku minta gamisnya segera dikirim. Uang pelunasannya nanti ya kalau gamisnya sudah jadi. Makanya aku bilang jangan minta transfer terus. Gimana sih? Kerjaan saja belum selesai. Ya sudah, aku tutup ya Bu. Assalamualaikum. Arumi menaruh ponselnya di atas meja. Ia tersenyum dan melanjutkan sarapannya tanpa berniat untuk menoleh ke belakang. Dirinya sangat yakin jika kakak madunya masih memperhatikan dan menguping pembicaraannya tadi. Tiara terlihat kebingungan. Ia pun beranjak sambil terus mencerna apa yang dikatakan Arumi lewat sambungan teleponnya. Kok obrolan pertama dan kedua sepertinya nggak nyambung. Sepertinya bukan soal jahitan gamis yang menjadi rencananya. Apa Arumi tahu keberadaanku tadi sehingga mengubah topik pembicaraan? Tebak Tiara setelah masuk ke dalam mobilnya. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika dua mobil beriringan masuk ke dalam halaman yang cukup untuk 3 mobil itu. Tambah sempit deh gerutu Tiara ketika melihat suaminya datang bersama ibu dan juga adiknya. Alih-alih menyambut, Tiara memilih untuk duduk di ruang makan dan menikmati seblak yang tadi ia beli sepulang kerja. Rasa pedas, asin, gurih itu begitu berpadu dan terasa nikmat apalagi disajikan ketika masih panas. Assalamualaikum. Suara Arkan terdengar dan langsung disahuti oleh istri keduanya. Tiara juga menjawab, hanya saja pelan dan nyaris tak terdengar. Waalaikumsalam, ucap wanita berjilbab lebar itu seraya menghampiri suaminya. Arumi dengan arkapnya terlihat begitu menyambut kedatangan ibu mertua serta adik iparnya dengan ramah dan ceria. Carmuk, gumam Tiara sambil melirik mereka semua. Dari ruang makan itu, ia memang bisa melihat kedatangan mereka. Namun Tiara enggan untuk menghampiri. Bu Chandra didorong menggunakan kursi roda. Ia masih terlihat sangat lemas. Arumi langsung membawanya untuk beristirahat di kamar yang sudah ia rapihkan. Dek, sudah makan? Tanya Arkan menghampiri Tiara yang duduk santai sambil menikmati semangkuk seblak. Sudah, jawabnya singkat. Oh, syukurlah. Kalau Arumi sudah makan atau belum? Tanyanya lagi. Sialan, nanyain si Arumi sama aku. Dasar gak punya otak. Ingin rasanya umpatan dalam hati itu ia keluarkan jika saja tidak ingat yang ada di hadapannya ini adalah pria yang pernah ia cintai dulu. Tidak banyak yang berubah dari Arkan, namun perhatiannya kini telah terbagi. Dan Tiara tidak suka akan hal itu. Meneketehe, tanya saja sendiri sama orangnya. Aku kan baru pulang kerja. Kamu pikir aku babu yang harus memperhatikan dan melayani istrimu? Celetuk Tiara dengan sarkas. Bukan begitu. Dek, Mas kan cuma nanya. Ya sudah, nanti Mas tanyakan sendiri saja. Mas kelupaan tadi gak bungkusin makanan buat kalian. Ujarnya yang lagi-lagi membuat Tiara geram dan ingin mencakar wajah tampannya. CKK, mentang-mentang lagi sama keluarganya. Bisa-bisanya dia lupa sama yang di rumah. Mereka makan malam dan Arkan tidak memikirkan istrinya. Aku sih masa bodoh. Aku bisa masak atau beli sendiri. Tapi si Arumi, hahaha, belum apa-apa sudah diabaikan. Kamu rasakan saja nanti. Arumi, akan ada masa di mana ibu mertua tercintamu dan juga adik iparmu mengganggu kehidupan kalian. Gumam Tiara sambil tersenyum kecut memikirkan hal yang bisa saja terjadi pada Arumi nanti. Tidak sabar rasanya untuk segera berpisah dari Arkan dan terlepas dari keluarga taksik suaminya ini. Arkan pamit pada Tiara untuk menemui Arumi dan ibunya di kamar. Ia akan memastikan jika ibunya meminum obat dulu sebelum beranjak tidur. Mbak itu gak punya perasaan ya? Apa gak punya niat buat jenguk mama dan lihat keadaannya? Tiara mendelik sebal. Tadi Arkan, sekarang adiknya yang mengganggu dirinya yang sedang menikmati seblak favoritnya ini. Tiba-tiba saja mood dan selera makannya menghilang. Apalagi saat Seina dengan tak sopannya langsung menuju dapur dan membuka lemari pendingin. Ya ampun, Mbak. Kulkas isinya air doang. Kamu ini wanita karir tapi pelit dan malas sekali stok makanan. Pekik Seina dengan mata membulat melihat isian kulkas di dapur yang bersih dan luas itu. Sudah untung aku sisakan air, ucap Tiara dalam hati. Apa yang bisa aku makan? Mbak, masakan gak ada. Cemilan dan buah pun gak ada. Kamu sengaja umpetin ya? Tanyanya ketus.
Terlihat sekali Seina yang begitu kesal karena lemari pendingin yang besar itu benar-benar hanya berisi air saja. Kamu gak sopan sekali sih. Main nyelonong buka kulkas orang. Suka-suka dong mau aku isi atau enggak. Dan soal aku yang belum jenguk mama, aku memang belum sempat. Lagian mama udah sehat tuh, ucap Tiara dengan santainya. Mbak itu benar-benar istri dan menantu durhaka. Sama mertua saja gak sopan. Beda banget sama Kak Arumi yang begitu perhatian pada mama. Pantas saja mama lebih sayang sama Mbak Arumi, ucap Seina, adik ipar kurang ajar yang sikapnya sama menyebalkannya dengan Bu Chandra. Mulutnya itu loh, lemes dan pedas sekali. Tiara mengusap mulutnya menggunakan tisu. Sendok dan garpu di tangannya ia letakkan di mangkuk yang masih menyisakan setengah dari seblak yang ia makan tadi. Sepertinya ia benar-benar kehilangan selera makannya karena adik ipar kurang ajar ini. Tiara bangkit, tersenyum sinis pada Seina yang berkacak pinggang di samping lemari pendingin. Gayanya benar-benar begitu angkuh dan tidak sopan. Durhaka itu jika diam-diam menjaminkan surat rumah hingga disita. Durhaka itu jika membuat orang tua sampai masuk rumah sakit karena syok. Dan durhaka itu jika Jeti benalu pada orang tuanya sendiri. Sindir Tiara yang membuat Seina menganga. Wanita itu tak mampu berkata-kata atas sindiran telak yang dilayangkan oleh kakak iparnya. Jangan macam-macam di rumahku, adik ipar. Kalian hanya menumpang. Sewaktu-waktu aku bisa saja mengusir kalian dari rumah ini. Paham? Ancam Tiara sambil menyeringai tipis ke arah Seina yang terlihat mati kutu itu. Tiara beranjak, meninggalkan adik iparnya yang kini terlihat geram dengan kedua tangan mengepal kuat. Dasar kakak ipar pelit, sok berkuasa, julid, menyebalkan. Pantas saja Mas Arkan menikah lagi. Kamu dan Arumi itu bagai langit dan bumi, pekik Seina dengan wajah merah padam. Ia tidak terima atas hinaan dan sindiran yang dilayangkan Tiara padanya. Bersambung,